Memang dana ini sebetulnya pemerintah sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto awal adanya program amanah yang ada adalah terpilih dan dipilih. Perkembangan proses progres yang sedang dijalankan masing-masing pemangku untuk merealisasikan ke seluruh anggota seluruh Nusantara yang mengikuti perjalanan dana amanah. Penerima seluruh yang terpilih dan dipilih sebagai penerima IDR program amanah yang ada siang hari ini. Arahan terkait salah satu koordinator inti yang mana bertamu dan menjelaskan terkait jalannya haknya anggota yang di bawah komandonya Bulia di bait awal utama arahan. Bapak Ibu dan rekan-rekan, keberangkatan saya tadi 5:30 pagi setelah subuhan, kemudian sampai di Jombang lebih kurang 3 jam, jadi kira-kira antara jam 9 atau hampir setengah 10 saya sudah sampai di Desa Sumberagung, Jombang. Kemudian untuk alamatnya Bu Ika hampir 1 jam saya mencari keberadaan Bu Ika beserta alamatnya. Memang betul desanya Desa Sumberagung, tetapi ternyata Sumberagung itu banyak dusunnya, sehingga kami menelisik per dusun, kalau tidak salah ada 7 atau 8 dusun. Akhirnya kita menemukan kediaman atau domisili atau tempat tinggal Bu Ika. Ini yang sebagai pelaporan kepada rekan-rekan. Kemudian saya pulang dari Bu Ika kira-kira sekitar pukul hampir jam 1 lah, gitu ya. Saya pulang dari Bu Ika, itu tadi kan ada foto-fotonya saya sampaikan tadi. Kemudian tadi kiranya jam 6:30 sudah tiba di rumah dengan keadaan selamat, terima kasih, 6:30 malam ini. Demikian informasi pendahuluan yang saya sampaikan. Kemudian untuk informasi yang lanjutan, yang pertama adalah bahwasanya program ini menurut Bu Ika ya memang benar-benar ada. Program amanah ini benar-benar ada. Tetapi untuk surat-surat pembuktian semuanya, baik itu koordinator, baik itu direksi, itu memang sudah tahu, tetapi tidak diperkenankan, 1 untuk memfoto, 2 untuk mendokumentasikan, sehingga para direksi tidak mempunyai fakta atau bukti otentik karena tidak boleh untuk difoto atau divideokan. Ini informasi dari Bu Ika yang pertama itu. Jadi cukup bahwasanya direksi itu tahu bahwa kepengurusan dana amanah ini ada. Itu yang pertama, sesuai dengan pertanyaan dari rekan-rekan, khususnya Pak Agus yang dengan detail menanyakan itu. Apakah ada dokumennya? Nyata. Dan penjelasan dari Bu Ika ada, memang nyata. Ya, tinggal kita percaya apa tidak. Karena apa? Direksi pun, Bu Ika, Pak Erik, dan yang lainnya tidak diperkenankan untuk memfoto atau mendokumentasikan, hanya memperlihatkan saja. Pak Aksan hanya memperlihatkan saja, dan mereka itu hanya tahu bahwa itu dokumen ada. Jadi ya saya pun juga nggak bisa memaksa, Bapak Ibu, mana buktinya, ya nggak bisa begitu. Jadi pastilah kita akan masih berpikir pada tepos liro, kemudian berpikir pada hati nurani, kan demikian. Tidak serta-merta harus memaksa, karena penjelasannya demikian. Nah, bagaimana lagi, gitu ya. Itu. Kemudian yang lanjutan, yang ketiga, untuk TC Aksan, Bu Ika mau memberhentikan TC, tidak bisa Pak, Ibu, ya, supaya tidak banyak korban. Tidak bisa Bu Ika, karena apa? TC itu juga diperlukan oleh anggota-anggota yang lainnya.
Masih banyak anggota yang lainnya yang percaya, dan masih banyak juga anggota lainnya yang membantu kontribusi kepada Aksan. Lah, kita-kita ini yang tidak mau membantu lagi, ya sudah stop. Saya sudah stop. Nah, kalau rekan-rekan mau stop, inggih monggo stop. Dan itu pun juga dipersilakan oleh Bu Ika. Gitu. Jadi kalau memang keberatan untuk berkontribusi lagi karena ini hanya kita menganggap ini abal-abal, kita menganggap Aksan berbohong, ya sudah, kita berhenti saja. Biar mereka, Pak, yang kontribusi, biar mereka itu yang kontribusi. Itu. Tuh. Kemudian yang keempat, kenapa Aksan kok selalu berbohong? Nah, karena apa? Kalau Aksan terus terang, ini penjelasan dari Bu Ika, kalau Aksan terus terang bahwa dana ini nanti selesainya bulan Mei tahun 2024, maka Aksan yang TC-nya di 2022 atau 2023 ya jelas tidak akan ikut kontri dengan mereka yang tidak bisa ikut kontri, tidak mau ikut kontri karena sudah dikasih tahu bahwa ini nanti cairnya Mei 2024. Nah, kemudian kepengurusan ini kan akhirnya tidak bisa berlanjut. Itu Bapak Ibu. Sehingga kalau nggak bisa berlanjut, ya sudah stagnan dan tidak bisa diteruskan. Nah, ini yang menjadi beban Aksan. Kalau nggak bisa diteruskan, Aksan juga kasihan kepada para anggota yang sudah kontribusi lalu-lalu, baik PPUI maupun yang di program Nilia ini aja. Nah, makanya itu Aksan berkehendak semampunya dengan memaksa diri harus program ini selesai. Lah, kapan selesainya? Ya, informasi yang valid besok hari Sabtu ini. Apa betul itu Sabtu? Walau alam. Karena apa? Ya, nanti kita saksikan sendiri Sabtu benar-benar selesai atau tidak. Demikian Bapak Ibu. Ya, kita tunggu. Yang jelas, yang hanya tahu selesainya dan tidaknya program ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sendiri yang kira-kira masih ragu dan sudah tidak mau lagi untuk mendengar TC Aksan, ya sudah, tidak usah didengarkan, tidak usah kontribusi lagi. Kita mengikuti alur sampai di mana. Itu. Kemudian untuk penjelasan lanjutan lagi, dana-dana itu sebetulnya dikemanakan sih Bu Ika? Nah, itu akhirnya tadi Bu Ika menjawab, dan sesuai dengan pertanyaan saya ke Aksan, karena tadi saya bicara langsung dengan Aksan, dan itu pun juga sudah di-share oleh Bu Ika ke grup prioritas dan menyebar ke grup yang lainnya, bahwasanya dana-dana yang kontribusi itu yang pertama memang untuk kepengurusan para sepuh. Jadi yang ngurusi dana-dana ini bisa keluar itu bukan Aksan, tapi para sepuh. Lah, para sepuh itu membutuhkan dana. Lah, dana itu dari mana? Ya dari Aksan, terkumpul di Aksan. Aksan dari mana? Aksan dari kita-kita ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dana-dana ini pun juga memang untuk para sepuh. Karena kalau ini sudah selesai, kepengurusan amanah ini sudah selesai, para sepuh tidak diperkenankan memakai dana ini. Nah, terus bagaimana kalau para sepuh tidak diperkenankan memakai dana ini? Makanya itulah para sepuh memakai dana kita sebagai dana kontribusi. Itulah dibagi kepada para sepuh itu. Ya, untuk mengurusi kepengurusan surat-surat dan lain sebagainya, dan juga untuk biaya hidup
para sepuh. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Kemudian yang lanjutan, Bu, rekan-rekan ini sudah tidak percaya kepada Aksan. Kemudian mau mempolisikan si Aksan. Nah, yang lalu-lalu kan Aksan sudah bicara menantang sendiri. Monggo kalau mau dipolisikan. Nah, akhirnya tadi pembicaraan saya dengan Bu Ika yang lebih kurang 2,5 jam tadi, bahwasanya Aksan tidak berkeberatan kalau dipolisikan, dan itu mungkin sudah pernah, bahkan sudah sering kali Aksan itu dipolisikan, tetapi selalu mental. Karena apa? Memang dana ini sebetulnya pemerintah sudah tahu, tetapi pemerintah tidak bisa mengurusi. Namun pemerintah mau jatah, begitu loh Bapak Ibu. Tidak mau dan tidak bisa mengurusi, tapi pemerintah mau jatah. Jatah apa? Ya jatah tanda tangan. Karena kalau jatah ini nanti dana amanah sudah muncul, itu ratusan ribu triliun. Lah itu nanti siapa yang tanda tangan? Karena dana ini adalah dana Republik RI, ya otomatis pimpinan negara yang tanda tangan. Nah, pimpinan negara itu ya otomatis minta jatah juga. Makanya itu Aksan berani, dipolisikan berani. Karena apa? Ya memang betul-betul dana ini ada, walaupun kenyataannya masih belum bisa realisasi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui dari penjelasan Bu Ika tadi, pemerintah sudah tahu siapa para sepuh itu yang mengurusi. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau mempolisikan, monggo terserah, tidak apa-apa kalau memang pengen mempolisikan. Tetapi kalau nanti surat dari kepolisian itu naik, kemudian ada yang melaporkan, A, B, C, D, E yang melaporkan, dan itu adalah anggota dari PPUI maupun anggota dari Bu Nilia, maka bila dana ini tercetus, maka mereka-mereka yang mempolisikan itu hanya dikembalikan uang adminnya selama dia mengeluarkan uang untuk kontri. Jadi dia tidak akan mendapatkan dana get-get atau dana ucapan terima kasih dari sesepuh atau dari Aksan ini yang kita peroleh mungkin miliar atau triliun. Itu kira-kira. Demikian untuk sementara waktu yang bisa saya laporkan. Yang jelas, bila rekan-rekan mau ada pertanyaan lagi dari apa yang sudah saya jelaskan, monggo saya persilahkan, nanti saya jawab. Jadi dari poin ke poin yang sudah saya jelaskan itulah yang tadi saya berdiskusi sama Bu Ika. Dan maaf kalau saya tidak bisa menekan Bu Ika, atau mungkin sedikit vokal saya keras ke Bu Ika, karena karakternya Bu Ika memang karakter orang yang lemah lembut tapi vokal, dan dia pun juga sudah memberikan penjelasan, menyadari kalau di arus bawah ini saat ini lagi gemuruh, lagi gonjang-ganjing, lagi kacau. Dia juga menyadari akan hal itu, dan Bu Ika pun juga pusing sebetulnya. Kalaupun dia tidak terpilih atau sudah terlanjur dipilih oleh Aksan begini, dia akan mundur, tetapi sudah nggak bisa. Mau mundur nggak bisa, karena sudah terkunci para direksi, para pengurus, para pegawai, para petugas itu sudah terkunci di dalam dana amanah ini. Bila keluar tanpa alasan, bila memang memaksakan diri untuk
keluar dari lingkup ini, ya Bu Ika bilang bahwa itu taruhannya nyawa. Nah, nyawa itu bukan hanya nyawa yang bersangkutan, tetapi juga nyawa keluarga anggota yang lainnya. Begitu kira-kira penjelasan saya. Keberlangsungnya sinyal utama kepengurusan amanah yang ada hari ini Jumat 24 Mei tahun 2024. Arahan di bait awal tadi salah satu koordinator inti bahwasannya keberlanjutan menyelesaikan kepengurusan amanah yang ada terus diupayakan oleh jajaran tim inti sebagaimana konfirmasi salah satu koordinator amanah program yang dikomandoi Bulia bertamu dan menelusuri fakta yang ada di salah satu kediaman tim amanah, salah satunya di daerah Jawa Timur, bahwa kepengurusan amanah ini realita adanya tanpa dikurangi dan ditambahi. Ketua umum yang ada berjuang untuk mengalirkan, menyegerakan IDR haknya anggota NR dan juga jamaah. Dengan demikian, khusus anggota yang dikomandoi Bulia digaris mempercayai amanah tersebut jika ketua umum memberikan arahan terkait kepengurusan amanah, kita ambil titik poin dagingnya saja, dan jika masih ada keberlangsungnya arahan terkait support dukungan, hiraukan saja, karena di sini sama-sama menanti sebuah kemenangan baik yang masih solid dan juga sebaliknya. Dan kesimpulan selanjutnya di awal bait utama tadi bahwa sesepuh dan juga IDR-nya anggota semua telah diketahui seluruh jajaran instansi bahwa kepengurusan IDR-nya anggota sedang dalam perjalanan menuju titik puncak tertinggi kemenangan menerima IDR amanah tersebut. Lanjutan arahan selanjutnya. Terima kasih atas kira-kira perhatian dari rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Nanti kiranya kalau kurang begitu jelas apa yang tadi sudah saya sampaikan, mohon TC ke saya, nanti akan saya jelaskan kembali. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.